وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. Kemudian pelajaran yang ketiga, ini kan kesannya di sini istri itu penghasilannya lebih tinggi daripada penghasilan suami. Yang nampak di hadis ini ya, penghasilannya istrinya Abdullah bin Mas'ud itu lebih besar daripada penghasilannya Abdullah bin Mas'ud, sehingga istrinya tersebut menyedekahkannya kepada suaminya. Apa bisa yang seperti itu, Ustaz? Bisa saja terjadi, boleh jadi sebelum menikahnya dulu istrinya Abdullah bin Mas'ud ini dia dapat warisan atau apa dari ayahnya yang saudagar. Sementara Abdullah bin Mas'ud kan tinggalnya kan di perkampungan. Ini As-Saqafiyah. Saqafiyah ini dari Bani Thaqif. Bani Thaqif itu di Taif. Taif itu terkenal dengan hasil pertaniannya. Artinya tingkat ekonominya orang-orang Thaqif ini lebih tinggi. Sementara Abdullah bin Mas'ud Hudhali itu di kabilah Hudzail itu di tengah-tengah padang pasir. Pekerjaan mereka menggembalakan ternak-ternaknya. Yang nampak di sini perekonomiannya siapa? Abdullah bin Mas'ud di desanya itu tidak seperti perekonomiannya Zainab As-Saqafiyah ini dari Bani Thaqif. Ini yang nampak di sini ya, yang nampak dari hadis ini. Nah, jika demikian yang nampak dari hadis ini, maka bukan merupakan suatu bukan merupakan suatu aib kalau istri itu punya penghasilan lebih daripada suami. Ini tidak tahu benar atau tidaknya ya. Mungkin teman-teman yang di KUA yang melihat kasus-kasus perceraian itu coba dilihat. Mungkin ada di antara sebabnya itu ketika istri penghasilannya lebih tinggi daripada suami. Atau suami nggak mau kerja, istrinya yang kerja. Ini masalah yang kayak gini. Kalau yang seperti ini masalah. Yang seperti itu adalah masalah. Tapi ketika nanti suami sudah berusaha dan kemampuan suami itu seperti itu, sementara istri dia lebih pandai mengelola keuangan hingga dia bisa menyimpan harta itu lebih dari suami, maka di dalam Islam ada contohnya, dan itu bukan merupakan suatu aib dan bukan merupakan alasan bagi istri nanti untuk boleh tidak taat kepada suami. Penghasilanku lebih tinggi dari suamiku kok. Bukan menjadi alasan. Kita lihat di sini Zainab justru tetap memelihara ketaatannya kepada suaminya. Jadi seperti itu, ikhwas sekalian. Kemudian di sini pelajaran selanjutnya, kesegeraan untuk beramal soleh. Setelah mengetahui dalilnya, langsung diamalkan. Coba kita lihat kesegeraannya para sahabat di sini, yaitu Zainab As-Saqafiyah. Ketika baru mendapatkan nasihat wasiat dari Nabi SAW untuk bersedekah, pulang ke rumah langsung mau menyedekahkan. Tetapi yang beliau lihat yang paling berhak pantas untuk dia sedekahi suaminya, karena suaminya dikit duitnya. Langsung bersegera. Nah, ketika ada ganjalan permasalahan ini, tanya dulu, minta fatwa dulu. Setelah dapat fatwa, baru beliau melaksanakan sedekahnya itu. Maka ini suatu faedah yang kita dapatkan dari hadis ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita taufik untuk melakukan ini, yaitu bersegera untuk melakukan amal soleh. Ketika tahu dalilnya langsung amalkan, meskipun nanti itu seumur hidup sekali. Antum baru baca dalil keutamaan subhanallah gitu kan, keutamaan tasbih, langsung tasbihkan. Antum baru baca hadis keutamaan untuk sholat duha, esok sudah masuk waktunya diperbolehkan sholat duha, langsung lakukan sholat duha meskipun hanya dua rakaat. Baru baca hadis keutamaan tentang menuntut ilmu, maka giat lagi untuk menuntut ilmu, semangat lagi untuk menuntut ilmu. Demikian seterusnya. Kemudian juga pelajaran dari hadis ini menunjukkan kepada kita kebolehannya seorang wanita itu bertanya kepada guru laki-laki.
Artinya lawan jenis ini tidak merupakan penghalang bagi seorang muslim untuk bertanya satu sama lain. Dan ini juga lumrah terjadi. Hanya saja adab-adab dan jarak yang harus dijaga antar laki-laki dengan perempuan itu ada batasan-batasannya dalam syariat. Nah, terutama kalau gurunya itu wanita, dan di sini wanitanya itu adalah siapa? Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Ahzab untuk menjaga istrinya, dan bagi istri Nabi itu wajib berhijab. Kalau mau bertanya sesuatu kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanyalah di balik hijab. Adapun selain istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah hukumnya mengikuti apa yang dicontohkan oleh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu antar laki-laki dengan perempuan kalau memang mau bertanya itu lebih amannya itu di balik hijab. Bertanyanya adalah di balik hijab. Nah, permasalahannya sekarang kalau tanya lewat WhatsApp itu termasuk di balik hijab enggak? Lewat SMS gitu, termasuk di balik hijab enggak? Al-zahir, yang zahir Allah Ta'ala a'lam, iya, ini termasuk di balik hijab karena ada penghalang antar dia dengan wanita tersebut ketika ingin bertanya. Hanya saja kalau nanti bertanya lewat WhatsApp, si wanitanya pasang foto profil di situ, itu masalah lagi. Akan jadi masalah lagi ya. Sudah bagus-bagus dihijab tapi dipampang foto profilnya, wajahnya dia. Ini masalah menjadi menjadi fitnah nanti bagi yang laki-laki. Wal'iyadzubillah. Maka adab-adab dan batasan-batasan syariat itu harus tetap dijaga. Saya kira itu pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Satu lagi ya pelajaran dari hadis ini. Tidak mengapa seorang itu ketika malu bertanya kepada gurunya untuk mengutus orang lain atau perantara lain untuk bertanya kepada guru tersebut. Kalau memang ia malu mengutarakan sendiri ya, langsung ditanyakan melalui perantara, sebagaimana yang dilakukan oleh kedua wanita ini tadi ketika bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memerintahkan Bilal untuk menanyakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka segan atau sungkan bertanya langsung. Contoh yang ini juga pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika malu bertanya kepada Rasulullah perkara dirinya itu yang mudah keluar madhi. Kuntu rajulan maddaan, kata beliau, saya adalah seorang laki-laki yang mudah keluar madhi. Fa amaratul Miqdad an yas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku minta Miqdad ibn al-Aswad untuk bertanya perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengabarkan kepada Miqdad fihil wudu. Jadi kalau keluar madhinya maka wudu itu batal. Maka dia hendaknya berwudu kalau memang mau melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan harus suci di sana.